Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Malam ini aku akan bawakan kisah horor berjudul Kisah Nyata Dapat Warisan Rumah Angker Jalan Dharma Wangsa. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah ikut berduka. Naya berdiri di depan kantor notaris, mengenakan jas hitam. Matanya masih bengkak, seminggu sudah sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung. Tanpa firasat, tanpa pesan terakhir, ayahnya ditemukan duduk di kursi malas, tubuhnya dingin. Televisi masih menyala memutar berita malam. Naya adalah anak tunggal. Ibunya meninggal saat ia kelas 3 SD. Sejak itu, ayahnya menjadi sosok keras, tertutup, dan tak pernah benar-benar pulih. Seorang notaris pria paruh baya menghampirinya dan menyerahkan map coklat. Warisan ini hanya untuk saudari Naya, ujarnya. 1 unit rumah di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, lengkap dengan surat tanah dan dokumen kepemilikan sejak tahun 1970. Naya mengerit. Rumah itu? Ya, rumah tua yang sudah lama tidak kamu kunjungi sejak kecil. Ayahmu tidak pernah menjualnya. Katanya, rumah itu harus tetap jadi milik keluarga. Ada sesuatu dari kalimat itu yang membuat bulu kuduk Naya berdiri. Ia mengingat samar-samar rumah tersebut. Halaman luas, pohon mangga besar, dan jendela tinggi di lantai 2 yang selalu tertutup tirai hijau tebal. Tak ada kenangan indah di sana, hanya suara ibunya menangis di malam hari, dan teriakan ayahnya yang menyuruhnya turun dari tangga. 2 hari kemudian, Naya berdiri di depan gerbang berkarat rumah itu. Cat dindingnya mengelupas, rumput liar tumbuh di sela paving. Semua jendela tertutup rapat, kecuali satu di lantai 2. Tirai hijaunya bergerak sedikit, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Pak Slamet, tetangga sebelah yang menemaninya berbisik pelan. Nggak usah lama-lama di sini, Mbak. Rumah ini sudah kosong 20 tahun. Banyak yang gak kuat tinggal di sebelahnya. Maksudnya? Tanya Naya. Pak Slamet melirik jendela lantai 2. Lalu suaranya makin lirik. Kalau malam, jangan buka tirai itu. Jangan lihat keluar. Jangan bercermin setelah jam 12 malam. Naya hampir tertawa, tapi urung. Cara Pak Slamet bicara terlalu serius, seperti benar-benar memperingatkan, bukan menakut-nakuti. Begitu masuk, aroma lembab menyambut. Debu menumpuk di setiap sudut. Tirai-tirai tua menggantung lusuh. Di tangga ada bekas lilin terbakar dan karpet merah kusam yang memanjang ke lantai atas, tempat yang paling Naya ingat, lantai 2. Ia berjalan pelan, jarinya menyusuri dinding yang retak. Di bawah tangga, ia melihat bingkai foto keluarga yang mirip. Ditiupnya debu yang menempel. Foto itu menampilkan ayah, ibu, dan dirinya kecil. Tapi anehnya, di sisi kiri foto ada bekas sobekan. Seolah ada seseorang di sana yang dihapus dengan sengaja. Naya teringat ucapan tante jauhnya di pemakaman. Dulu kalian berdua. Matanya melirik ke atas, ke arah jendela lantai 2. Tirai hijau itu kembali bergerak, padahal tak ada angin. Malam pertama datang terlalu cepat. Meski berada di tengah kota, suasana di sekitar rumah ini terasa gelap. Pohon-pohon besar di halaman belakang membuatnya seakan terisolasi. Naya duduk di ruang tamu, menatap laptop dengan layar kosong. Sejak tadi, pikirannya buyar oleh suara dari lantai atas. Langkah pelan, berat, lalu berhenti, dan berulang lagi. Ia mencoba mengabaikan. Dinyalakannya radio tua yang entah bagaimana masih berfungsi. Suaranya cempreng, memutar lagu keroncong, lalu mati sendiri. Naya mendesah. Hampir jam 11 malam ia memutuskan naik ke lantai 2.
Saat menapaki tangga pertama, samar-samar tercium aroma melati. Padahal ia yakin tak ada bunga di rumah ini. Tangga berderit di setiap langkah. Di dinding, lukisan-lukisan tua tergantung. Ayahnya, ibunya, dan satu figuran kosong. Sampai di atas, hawa dingin menyergap. Ada 3 kamar. Kamar utama, kamar ibunya, dan kamar paling ujung yang selalu terkunci. Kamar ibunya lebih bersih. Di dalamnya ada ranjang tua, lemari cermin besar, meja rias, dan sisir kayu yang masih ada helai rambut panjang. Tirai hijau menutupi jendela tinggi di pojok ruangan, tirai yang dilarang dibuka oleh Pak Slamet. Justru karena itu, Naya mendekat, tangannya terangkat. "Jangan!" Suara kecil serak, seperti suara anak kecil perempuan, tepat di belakangnya. Naya membalikkan badan. Tak ada siapapun, hanya cermin besar yang sedikit berembun. Sesaat, pantulan dirinya tak bergerak mengikuti gerakannya. Ia mundur, menutup tirai dengan cepat, dan turun ke bawah. Rumah ini terasa menolak kehadirannya. Keesokan paginya ia terbangun di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Padahal ia tak ingat membawanya. Udara di rumah ini lebih lembab dari kemarin. Ponselnya bergetar. Ada panggilan tak terjawab dari Raya, sahabat lamanya yang percaya pada hal-hal gaib. Begitu ditelepon balik, suara Raya terdengar panik. "Halo Nay, lo tau nggak? Gue mimpi lu duduk di depan jendela. Ada bayangan anak kecil narik lu dari belakang." Naya melirik ke arah lantai 2. Tirainya terbuka sedikit, padahal semalam ia menutupnya rapat. Raya menawarkan untuk datang sore itu. Naya langsung mengiyakannya. Sore harinya Raya tiba. Ia mengamati rumah itu dengan wajah curiga. "Rasanya kayak rumah ini sengaja ditinggalin, Nay. Bukan sekedar terbengkalai," ujar Raya. Naya menceritakan suara dan larangan membuka tirai. Raya langsung naik ke lantai 2, membuka tirai lebar-lebar. Kosong, hanya halaman belakang dan pohon mangga. Tapi di bawah kaca terlihat bekas 5 sidik jari kecil, seperti tangan anak yang menempel dari dalam. Raya menatap Naya. "Kayak ada yang berdiri di sini semalam, tapi bukan lo." Malam itu mereka tidur dengan lampu menyala. Tapi tepat pukul 2.48 menit, Naya terbangun lagi. Bedanya kali ini dia nggak merasa takut. Pelan-pelan dia naik ke lantai 2, langkahnya ringan, seperti sudah tahu mau kemana. Tirai jendela di lantai atas bergoyang pelan, angin terasa masuk, padahal jendela itu tertutup rapat. Di pantulan kaca ada 2 sosok kecil berdiri berdampingan. Satu adalah Naya kecil, satunya lagi Nadia, mata hitam legam, mengenakan gaun krem yang di bagian dadanya meneteskan darah. "Main lagi ya," bisiknya pelan. Dan saat tangan mereka saling menempel di kaca, permukaan itu retak sedikit, tepat di titik sentuhan. Sejak malam itu Raya merasa ada yang berubah, bukan cuma di Naya, tapi juga di udara rumah ini. Rasanya ada sesuatu yang ikut bangun dan sekarang mengawasi tiap langkah mereka. Paginya Naya lebih pendiam dari biasanya. Dia sering melamun sambil menatap foto lama yang kemarin mereka temukan, atau berdiri di dekat jendela tempat Nadia muncul semalam. "Naya," Raya mendekat. Lo yakin mau terus nyari tahu soal ini?" Naya menoleh, tatapannya aneh, seperti separuh dirinya nggak ada di sini. "Gue harus." Dia bilang dia belum selesai. "Dia, Nadia." Naya mengangguk pelan. Sore yang mendung itu, mereka mulai membersihkan lantai atas. Ruangan-ruangan yang selama ini nggak pernah dibuka. Salah satunya kamar mandi tua yang pintunya sering macet. Begitu berhasil dibuka, aroma lembab bercampur kapur barus langsung menusuk hidung. Cerminnya besar,
tua, bingkai kayu gelap. Di permukaannya ada bercak hitam dan bekas sidik jari tangan kecil, seperti lemak yang menempel. Naya berdiri lama di depan cermin itu. Dulu gue sering main di sini sama Nadia. Raya mendekat, tapi saat dia ikut mengintip ke cermin, bayangannya sendiri gak ada. Yang terlihat cuma Naya, dan seorang anak kecil berdiri di belakangnya, menatap dari jauh. "Nay, mundur pelan-pelan," bisik Raya dengan nada panik. Tapi Naya gak bergerak, dia malah menempelkan telapak tangannya ke cermin. "Nadia, Nadia," bisiknya. Dan tiba-tiba cermin itu pecah, bukan retak biasa, tapi pecah dari dalam, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Malamnya mereka membongkar lagi catatan lama milik Ibu Naya. Ada satu halaman yang tulisannya terlihat terburu-buru. "Anak kembar itu tidak boleh dibesarkan bersama," kata dukun. "Salah satunya akan mengambil hidup yang lain. Tapi bagaimana aku bisa memilih salah satu? Suamiku bilang Nadia lemah, tapi dia bukan lemah, dia lebih peka." Setelah ritual itu dia berhenti bicara, dan sejak saat itu cermin mulai berubah. Dia tidak pergi, dia cuma pindah ke balik bayangan. Raya menatap Naya, wajahnya pucat ketakutan. "Nay, ini bukan cuma trauma masa kecil. Ayah kamu mungkin sengaja mengorbankan Nadia." Pukul 2 dini hari, Raya belum tidur. Tatapannya terus tertuju ke cermin kecil di kamarnya. Dia mencoba menutupnya dengan kain, tapi rasa nggak nyaman itu tetap ada. Seperti cermin itu sedang memperhatikannya. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Bukan ketukan biasa, suaranya seperti ketukan anak kecil yang gak sabar. Raya membuka pintu pelan-pelan, kosong. Tapi di ujung lorong, menghadap ke dinding, berdiri sosok anak kecil perempuan. Gaun tidurnya kotor, rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya ada boneka tanpa kepala. "Naya?" panggil Raya pelan. Sosok itu diam, lalu perlahan berbalik. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Raya tahu itu bukan Naya. Itu Nadia, mata hitam pekat, senyum lebar, terlalu lebar sampai ke telinga. Raya menjerit, dia buru-buru masuk ke kamar, tapi semuanya sudah berubah. Cermin di dinding kini memantulkan ruangan lain, mirip kamarnya, tapi kosong. Di dalam pantulan, dia melihat dirinya sendiri, tapi di belakangnya ada bayangan seseorang yang gak ada di dunia nyata. Tiba-tiba, dari balik cermin itu, sepasang tangan muncul, menarik Raya perlahan masuk. Naya mengetuk pintu kamar Raya berkali-kali, tapi gak ada sahutan. Pas didorong paksa, kamarnya kosong. Yang ada cuma cermin besar. Tapi anehnya, cermin itu gak memantulkan apapun. Bukan gelap, bukan buram. Lebih kayak nyedot semua cahaya di sekitarnya. "Gak mungkin." "Raya?" seru Naya. Tangannya menempel di permukaan cermin yang dinginnya sampai bikin merinding, seperti benda itu hidup. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara langkah kaki. Bukan Nadia, bukan arwah, tapi jelas suara manusia. "Naya, ini aku, Tika." Naya langsung lari menuruni tangga. Di ambang pintu, Tika, teman lamanya waktu kuliah, berdiri dengan wajah panik. "Nay, gue mimpi lu minta tolong berkali-kali. Makanya gue langsung ke sini," ucap Tika sambil memeluknya erat. Tika adalah satu-satunya orang yang tahu soal kembaran Naya. Dia tahu cerita Nadia, tahu rumah ini gak pernah beres, tapi selalu menganggap semua itu cuma trauma masa kecil sampai sekarang. Raya hilang. Dia kayak ditarik ke dalam cermin, dan gue yakin Nadia yang ngelakuin, kata Naya gemetar. Tika menatapnya serius. "Kalau gini kita nggak bisa hadapi berdua."
Gue kenal satu orang yang mungkin bisa bantu. Mereka berdua pergi ke pinggiran desa, menemui seorang pria tua bernama Pak Dargo, dukun yang dulunya pernah bantu keluarga Naya. Rumahnya penuh barang-barang aneh, dengan asap kemenyan dan jimat yang digantung di setiap sudut. Begitu Naya menyebut nama Nadia, raut wajah Pak Dargo langsung berubah. "Kalian gak seharusnya tinggal di rumah itu." Suaranya berat. Naya memohon, "Tolong selamatkan teman saya. Dia ditarik ke dalam cermin." Pak Dargo menarik napas panjang. "Cermin itu bukan kaca biasa. Itu pintu penghubung antara dunia kita dan dunia milik mereka yang ditolak waktu lahir." "Ditolak?" Tika mengulang, bingung. "Orang tuamu dulu datang padaku," jelas Pak Dargo pada Naya. "Mereka takut Nadia bakal ambil hidupmu. Mereka disuruh memilih, gak sanggup membunuhnya. Mereka memilih menyegel jiwanya lewat ritual cermin. Tapi segel itu gak kuat, dan sekarang dia mau kembali." Pak Dargo memberi mereka minyak hitam, benang merah untuk memisahkan jiwa, dan cermin kecil dengan tanda segel. "Kalian bisa masuk, tapi waktunya terbatas. Kalau kelamaan, kalian gak bakal tahu lagi mana dunia nyata." Malam itu Naya dan Tika mulai ritual. Cermin besar di kamar raya mereka letakkan di tengah lingkaran lilin. Lalu minyak hitam diteteskan ke permukaannya. Cermin mulai bergetar. Permukaannya berubah seperti air. Dan tiba-tiba menelan mereka berdua. Mereka terbangun di rumah yang sama, tapi kosong. Semuanya kelabu, tanpa suara, tanpa gerakan. Di sini waktu seolah berhenti. "Raya, Raya!" Naya berteriak. Yang muncul malah seorang anak kecil bergaun putih. Rambutnya basah, tangannya dingin. Dia memeluk boneka lusuh yang hampir hancur. "Naya," bisiknya pelan. "Ayo tinggal di sini. Kita main lagi kayak dulu." Tika langsung menarik Naya mundur. "Itu bukan Nadia yang dulu. Dia sudah berubah." Tapi Naya menatap bocah itu sambil berlinang air mata. "Nadia, maafin aku." Senyuman Nadia melebar, tapi semakin lama senyumannya itu makin gak wajar. Tubuhnya memanjang, rambutnya menjuntai sampai lantai, dan matanya berubah hitam legam. "Aku yang pertama lahir," teriaknya. Dari balik bayangannya muncul makhluk-makhluk lain, anak-anak yang juga pernah disegel lewat cermin. Pertarungan pun dimulai. Tika membaca mantra dari kertas pemberian Pak Dargo. Naya mengikat benang merah di pergelangan tangannya, lalu mencoba menggapai tangan Raya, yang ternyata terperangkap di dalam bayangan lantai. Satu demi satu, makhluk itu menghilang ketika terkena cahaya dari cermin segel. Tapi Nadia gak mudah dikalahkan. Dia menatap Naya dengan suara lirih tapi dingin. "Kalau aku gak boleh hidup di dunia itu, kalian semua harus tinggal di sini bersamaku." Cahaya dari cermin segel itu makin meredup. Tika terengah-engah membaca mantra, tapi setiap kata terasa makin berat, seolah udara di sekitar mereka mengental. "Naya, cepat!" teriaknya. Tapi Naya terpaku, tatapannya terkunci pada mata hitam Nadia yang berkilat aneh. Tiba-tiba dari bayangan lantai, tangan Raya meraih pergelangan Naya. Sentuhan itu dingin, tapi penuh tenaga. "Naya, jangan dengarkan dia, keluar dari sini." Naya menggenggam erat tangan Raya, tapi saat menariknya, Nadia meleset, cepat dan mencengkram lengan Naya dengan kuku panjangnya. Sekejap, rasa panas menyambar kulitnya,
membentuk bekas goresan seperti simbol aneh. "Aku akan mencarimu, bahkan di dunia kalian," bisik Nadia di telinganya. Suaranya seperti bisikan ribuan mulut. Cermin tiba-tiba bergetar hebat. Satu kilatan cahaya menyilaukan, lalu semuanya gelap. Naya dan Tika terbangun di kamar itu, semua lilin padam. Tika terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat. "Kita berhasil," suara Tika bergetar. Naya menatap sekeliling, cermin itu retak parah, seakan sudah tak bisa digunakan lagi. Tapi saat ia menunduk, bekas goresan di tangannya masih ada dan terasa berdenyut. Dari retakan cermin, samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa pelan, tapi jelas. "Naya." Bagaimana cerita kali ini? Kalau suka jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.